Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujtahidatus Sholihah dan guru SKI dari MAN Bangkalan, Jawa Timur. Saat ini sedang melaksanakan Daljab Part 1 di mahasiswa LPTK IAIN Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik semua. Oke, hari ini kita akan belajar SKI. Jadi kita buka dulu pelajaran hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir. Oke, sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang enggak masuk? Fani. Kenapa Fani? Cuma Fani saja? Yang lain masuk, alhamdulillah. Kalau gitu berarti yang lain semangat, tetap semangat ya belajarnya. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Masih ingat? Masih. Apa Khulafaur Rasyidin? Siapa yang tahu? Ya. Khulafaur Rasyidin adalah pemerintahan Islam yang dalamnya terdapat 4 khalifah. Oke. Ada lagi? Khulafaur Rasyidin? Asma? Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah khalifah-khalifah pemimpin setelah khalifah, pemimpin setelah zaman Rasulullah. Oke, kalau tentang dinasti, apa yang kalian ketahui tentang dinasti atau daulah? Sebuah kerajaan. Pemerintahan. Oke, daulah, pemerintahan atau dinasti pemerintahan. Oke. Kalau dinasti Umayyah, siapa yang tahu? Oke. Dinasti Umayyah adalah pengganti setelah Khulafaur Rasyidin. Oke, ada lagi tentang dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah juga ada sebuah pemerintahan Islam yang pertama kali didirikan oleh Muawiyah, dan pemerintahan ini bersistem monarki. Oke, ada lagi sebelah sini tentang dinasti Umayyah, ada lagi? Silakan, siapa? Dinasti sebelum Ibu lanjut ke materinya, materi selanjutnya dinasti Umayyah. Pak Asma. Sebuah dinasti yang dipimpin oleh 14 khalifah yang jelas selama 90 tahun. Oke, tepuk tangan. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang dinasti. Jadi dinasti, apalagi namanya dinasti Umayyah, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Oke, kalian semuanya sudah pegang buku paket? Sudah. Oke. Nah, di situ ada penjelasan bahwa pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, pemerintahan dinasti Umayyah ini dilatar belakangi berdirinya pada waktu terjadinya setelah Perang Siffin. Dan di sini kronologisnya itu sangat banyak dilema, yaitu tentang permusuhan antara Ali dan Muawiyah. Kalian tahu Perang Siffin? Tahu. Nah, apa Perang Siffin? Fatih? Perang Siffin itu? Pertempuran dan perjanjian keluarga antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ya, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah latar belakangnya berdirinya dinasti turun-temurun, itu adalah monarki herediter. Satu tentang proses berdirinya dinasti Umayyah. Nah, di sini tentang setiap pemerintahan itu akan memiliki kebijakan-kebijakan atau aturan. Sama seperti di Indonesia juga banyak aturan kan, banyak kebijakan. Nah, untuk cover
supaya negaranya, pemerintahnya itu lebih baik. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Daulah Umayyah. Yang pertama itu adalah perluasan wilayah. Jadi, sebuah pemerintahan itu akan melakukan perluasan wilayah untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, tujuan utama perluasan itu adalah untuk memperluas ajaran Islam. Itu yang dilakukan. Jadi perluas. Kalau sudah luas, itu maka pemerintahan itu akan lebih terlihat besar. Kalau hanya dicakup sedikit kecil, itu nggak akan terlihat besar pemerintahannya. Nah, yang kedua yaitu pembentukan departemen atau duta. Departemen pemerintahan. Nah, situ ada departemen pemerintahan. Jadi pemerintah dinasti Umayyah itu sudah kemudian menyusun departemen, sama seperti yang hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada MPR, DPR, kepolisian. Nah, dinasti Umayyah pun seperti itu. Mereka membangun atau membentuk bagian-bagian dari departemen pemerintahannya atau organisasi-organisasi dalam pemerintahannya untuk melancarkan jalannya pemerintahan. Kalau di Indonesia itu ada berapa departemen? Banyak. Ada berapa organisasi? Banyak. Yang kalian kenal organisasi apa? Muhammadiyah, NU, BMN Pramuka. Itu organisasi intra sekolah. Bagus. Kemudian yang ketiga itu adalah pengangkatan beberapa profesional dalam administrasi keuangan. Nah, ini tentang keuangan. Kalau keuangan itu sangat signifikan ya, masalah keuangan itu. Apalagi keuangan negara, itu tanggung jawabnya besar. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka keuangan itu akan habis dikorupsi dan negara pun tidak maju. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah, beliau itu kemudian membuat beberapa pengangkatan untuk orang-orang yang memang cakap atau memang paham dalam bidangnya, bidang administrasi keuangan, administrasi negara. Jadi Muawiyah itu mengangkat untuk melancarkan atau memajukan pemerintahannya. Terus selanjutnya yaitu menetapkan mata uang. Indonesia mata uangnya apa? Iya. Kalau Arab? Malaysia? Ringgit. Bagus, pintar. Jadi tahu mata uang. Nah, di sini kemudian pemerintahan dinasti Umayyah itu membuat mata uang. Awalnya mereka menggunakan mata uang orang-orang Persia, tapi kemudian membuat mata uang sendiri. Nah, itulah Islam. Jadi penuh dengan inovasi. Oke, sebentar ya, baterainya habis. Ternyata habis. Oke, kita lanjut ya. Ini tentang mata uang. Nah,
beberapa khalifah dari dinasti Umayyah itu menetapkan mata uang. Jadi Islam, pemerintahan Islam itu mereka itu berpikir, para pemimpin itu berpikir kita tuh selalu menggunakan mata uang orang lain. Kenapa negara kita sudah maju nggak pakai mata uang sendiri? Jadi salah satu khalifah dari pemerintahan dinasti Umayyah ini menetapkan atau membuat mata uang untuk pemerintahan Islam. Jadi semuanya menggunakan yang di bawah naungan pemerintahan Islam menggunakan mata uang Islam. Nah, tuh kemudian ini kebijakan yang selanjutnya yaitu pengiriman atau ekspansi. Tahu ekspansi? Tidak. Apa ekspansi? Tidak tahu? Tidak. Adalah perluasan wilayah. Ingat ya, ekspansi itu adalah perluasan wilayah. Ekspansi proses berdirinya dinasti Umayyah, juga tentang kebijakan pemerintah serta 4 khalifah terkenal. Untuk sebelum selanjutnya, siapa lagi yang ada yang mau ditanyakan tentang ini? Kita belum lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada pertanyaan? Silahkan, ada. Oke, untuk lebih memahami tentang materi, jadi kita akan membuat beberapa kelompok untuk membahas sebuah permasalahan. Oke, di depan itu ada tugas analisa, yaitu permasalahan tentang Arabisasi. Di pemerintahan dinasti Umayyah itu tadi saya menjelaskan bahwasanya suku Arab dan bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Itu saja. Yang analisis bahasa Arab itu sebagai bahasa itu. Kemudian Khalifah Khalifah Al-Walid itu yang harus kalian analisis tentang ekspansi militer. Dan juga yang ketiga itu tentang tadi pembukuan hadis. Kemudian ada analisis pada masa Umar bin Abdul Aziz itu ada pembukuan hadis. Nanti setelah itu kita akan presentasi di depan. Oke? Siap? Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ibu akan memberikan lembar kertas. Jadi di kertas itu nanti kalian isi hasil analisisnya dan nanti dipresentasikan ke depan. Oke? Silakan berkumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu. Ya. Jadi di situ kalian kasih nama kelompoknya, kemudian nama siapa saja anggota kelompoknya, dari tugas kalian itu analisis ya. Nanti kita presentasikan di depan. Silakan. Waktunya 10 menit ya, bisa? Oke.
depan. Tolong perhatikan. Karena pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, para penghafal hadis banyak yang meninggal dunia dan juga munculnya aliran-aliran yang khawatir akan adanya kesalahan atau pemalsuan hadis. Maka dari itu, Umar Abdul Aziz melakukan verifikasi kemudian hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan palsu. Dan dari informasi apakah ada Pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan ke kelompok satu? saya, kenapa pada masa Umar bin Abdul Aziz melakukan pembukuan hadis? Karena pada masa itu para penghafal hadis banyak yang meninggal dunia dan juga munculnya aliran beberapa aliran itu dan khawatirnya takut akan adanya kesalahan atau pemalsuan hadis seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok selanjutnya. Ya, sudah. Ya, sesuai dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita laksanakan diskusi materi kita yaitu tentang perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Damaskus. Tadi ada 3 analisa atau 3 permasalahan, ya 3 kasus tentang Arabisasi dan juga tentang ekspansi dan juga tentang pembukuan hadis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kasus tentang Arabisasi itu adalah untuk mempermudah dalam administrasi negara. Kalau ekspansi dan perluasan itu tujuannya untuk menyebarluaskan agama Islam dan juga pembukuan Al-Quran
pembukuan hadis supaya hadis itu tidak tercampur baur dengan hadis-hadis yang tidak sahih atau palsu. Karena pada saat itu ilmuwan muslim banyak membedah dan juga banyak bermunculan aliran-aliran. Semoga hari ini pelajaran yang kita dapatkan bermanfaat, berbarokah dunia akhirat. Dan kalian akan bertemu lagi minggu depan dengan Ibu untuk mengakhiri supaya pelajaran kita betul-betul masuk ke kita akhiri dengan surat atas. Bismillah.